Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Agus Trianita, guru SMP Negeri 40 Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya akan berbagi praktik baik terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dan berjudul Yuk Kita Bersyair. Praktik baik ini dilatar belakangi dari hasil identifikasi asesmen awal yang dilakukan kepada 175 peserta didik di SMP Negeri 40 Pekanbaru pada kelas 7A sampai 7E. Sebanyak 73,3% menunjukkan bahwa tidak mengetahui tentang syair. Berdasarkan data di atas, maka saya berperan sebagai koordinator melakukan kolaborasi dengan semua fasilitator di kelas 7 melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dan berjudul Yuk Kita Bersyair. Alasan topik ini dipilih adalah seiring berjalannya waktu, kebanyakan adat, tradisi, dan budaya serta kearifan lokal yang ada di berbagai daerah semakin banyak yang tergerus zaman. Banyak generasi muda yang menggantikannya dengan pandangan-pandangan dari luar yang justru belum tentu ada benarnya atau bahkan hanya akan merusak kearifan lokal yang sudah ada. Begitu juga dengan keberadaan syair. Peserta didik hampir tidak mengenalnya dan juga belum pernah mendengar dendangnya dari upacara adat yang mereka temui di masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkenalkan dan mempertahankan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dari nenek moyang ini, maka dianggap perlu memberikan pembelajaran dan pengalaman tentang syair kepada peserta didik. Dan dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan tumbuh pada topik ini adalah bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Adapun tantangan yang penulis hadapi selama melaksanakan praktik ini adalah: yang pertama, penyelenggaraan P5 merupakan hal yang baru bagi guru di SMP Negeri 40 Pekanbaru, sehingga beberapa guru masih belum terbiasa dan bingung pada proses pembelajarannya. Yang kedua, jadwal pembelajaran P5 beberapa kali direvisi dikarenakan beberapa fasilitator harus mengajar di kelas lain pada waktu yang sama, sehingga mengakibatkan ada kelas yang tidak memiliki fasilitator namun digantikan dengan fasilitator di hari yang berbeda. Tantangan yang ketiga, hanya beberapa fasilitator yang sudah mengintegrasikan media teknologi dalam pembelajaran. Tantangan yang terakhir adalah satuan pendidikan belum memiliki ruangan belajar yang dapat menampung semua peserta didik di kelas 7, sehingga pada saat pembelajaran gabungan semua kelas 7 hanya memanfaatkan halaman sekolah yang kondisinya di bawah panas terik matahari. Berdasarkan tantangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi menuntut peran fasilitator untuk merancang dan menerapkan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat merasakan pembelajaran dan pengalaman yang bermakna. Langkah-langkah yang dilakukan untuk kelancaran praktik baik ini adalah: yang pertama, melakukan sosialisasi, koordinasi, dan konsultasi dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan fasilitator yang terlibat dalam proyek ini. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan sesama fasilitator dan peserta didik secara bertatap muka dan online. Yang ketiga, mempelajari materi dari berbagai sumber belajar tentang P5 seperti PMM, YouTube, dan Blogger. Yang keempat, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan wali murid tentang alat dan bahan yang dibutuhkan siswa pada pembelajaran P5. Selanjutnya, tahap aksi. Penulis akan menjelaskan bagaimana proses praktik baik ini dilakukan
Seperti kita tahu bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal memiliki 4 tahap pembelajaran. Tahap pertama, temukan. Pada tahap ini, peserta didik mengenali dan membangun kesadaran terhadap isu yang berkaitan dengan kearifan lokal, yaitu syair, dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada aktivitas temukan, peserta didik diberikan aktivitas pembelajaran melalui berbagai sumber informasi seperti artikel, YouTube, dan informasi dari guru. Sebagai upaya untuk menambah informasi kepada peserta didik, tim fasilitator juga menghadirkan pembicara tamu. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan tanya jawab secara langsung dengan sang ahli untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah syair, penggunaan syair, dan bagaimana membaca syair dengan irama yang benar. Tahap kedua adalah bayangkan. Pada tahap ini, peserta didik menggali permasalahan terkait dengan topik yang dibahas dan membayangkan menjadi duta atau sosok yang diharapkan dapat menjadi bagian terdepan dalam memahami, memperkenalkan, hingga menjadi bagian dari kehidupan seni budaya dan pariwisata di suatu daerah. Tahap yang ketiga adalah lakukan. Pada tahap ini, peserta didik mewujudkan pembelajaran dengan berbagai aksi nyata dan mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat. Tahap yang terakhir adalah berbagi, di mana pada tahap ini adalah proses berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Aktivitas yang diselenggarakan pada tahap ini adalah gelar karya. Kegiatan ini berlangsung selama 4 jam pelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik melakukan pertunjukan syair dan memajang hasil karya selama pembelajaran. Dan fasilitator memberikan penilaian serta umpan balik pada pertunjukan dan pameran pada setiap kelasnya. Kelas 7E atas penampilannya. Selanjutnya dari kelas 7A. Membawakan oleh Rizal dari Tamat dari Rizal dan kita waktu dan bukan kami pesan. Dengan Bismillah. Permulaan diambil kertas, Tuah kerja pada manfaatnya, tuah usaha diambil Dampak dari penerapan P5 dengan tema kearifan lokal Yuk Kita Bersyair adalah meningkatkan pemahaman fasilitator dan peserta didik tentang alur pembelajaran P5, khususnya tema kearifan lokal. Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, terlihat beberapa peserta didik dari masing-masing kelas memiliki bakat dalam membaca dan berdendang syair. Ini menjadi aset satuan pendidikan untuk melibatkan peserta didik yang berbakat tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, mengikuti perlombaan di luar sekolah, dan mengisi acara pada upacara adat di masyarakat. Selain itu, dilakukan penilaian sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan pada proses pembelajaran. Pada elemen bernalar kritis, terlihat sebagian peserta didik dapat menyebutkan ide-ide gagasan terkait dengan masalah yang disajikan. Pada dimensi gotong royong, peserta didik dapat berbagi peran dalam kelompok serta menjaga tindakan agar selaras untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada elemen kreatif, peserta didik dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk karya dan tindakan. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan
Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.